Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bahasa pemrograman C dengan topik kali ini yaitu tipe data dasar atau basic data types. Pada bahasa C ada beberapa jenis tipe data. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai tipe data dasar. Yang pertama adalah integer. Teman-teman tentunya sudah memahami bahwa ini adalah bilangan bulat. Dari video-video sebelumnya kita juga telah mendeklarasikan variabel dengan nilai tipe data integer. Lalu yang kedua adalah char, di mana ini adalah karakter. Satu buah karakter, A, B, 1, 4, dan seterusnya. Hanya satu, sehingga kalau Anda menuliskan 14 atau 47 ataupun AC dalam nilai char, maka itu tidak bisa. Lalu berikutnya untuk desimal itu ada float dan double. Bedanya float single precision 32 bit, sementara double itu double precision 64 bit. Lalu selain itu ada juga extension, yaitu short, long, dan unsigned. Misalnya untuk integer ini sendiri ada namanya short integer, ada long integer, dan unsigned integer. Kita akan membahas ini lebih dalam di video yang terpisah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai praktek penggunaan tipe data ini pada sebuah program sederhana. Lalu berikutnya ini adalah format specifier atau format penentu, yaitu kode yang digunakan untuk memberitahu compiler mengenai jenis data yang ada pada variabel. Nah, pada video sebelumnya teman-teman sudah menggunakan format specifier untuk integer yaitu %d. Nah, penggunaannya ini sama saja dengan tipe data yang lain, di mana char menggunakan %c, float %f, dan double %lf. Oke, jadi percobaan kita yang pertama adalah menggunakan tipe data karakter pada variabel. Pertama kita deklarasikan dulu variabel dengan tipe data char, namanya adalah nilai. Oke, kita bisa juga tentukan atau definisikan langsung nilainya dengan A. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa untuk memasukkan nilai tersebut Anda perlu memberikan tanda kutip tunggal. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita ganti kalimatnya nilai saya adalah. Nah, di sini ingat format penentunya adalah %c. Oke. Dan di sini tinggal dimasukkan variabelnya. Nah, jadi kalau kita jalankan, nilai saya adalah A. Oke. Nah, kalau kita ganti B, dia akan berubah menjadi B. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan user input? Nah, caranya sama dengan percobaan kita sebelumnya dengan integer. Kita bisa hapus saja dulu definisinya, pemberian nilainya. Nah, lalu kita bisa ketikkan di sini apakah nilai Anda tanda kutipnya belum. Oke, lalu kita masukkan user input dengan scanf. Lalu jangan lupa kita masukkan dulu format specifier-nya atau format penentunya itu adalah %c. Lalu kita berikan tanda tambah nilai, sama seperti yang kita lakukan pada program sebelumnya dengan integer.
Oke, jadi kalau kita jalankan, berapakah nilai Anda? Kita tuliskan A, nilai saya adalah A. Oke, kalau kita jalankan lagi, berapa nilai Anda? B, nilai saya adalah B. Yang perlu Anda ingat bahwa ini adalah variabel dengan tipe data karakter. Karakter adalah satu huruf. Jadi kalau Anda menggunakan kata lebih dari satu huruf, dia tidak bisa. Contohnya di sini kita jadikan, di sini saja kita jadikan menjadi beberapa huruf, misalnya ABC. Nah, dia hanya dihitung satu huruf. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan sebuah kata? Nah, di sini kita perlu memberikan tanda kurung siku dan estimasi berapa karakter yang Anda akan buat. Misalnya kita ingin mengetikkan polmed, jadi yang di situ ada 6 huruf, jadi Anda perlu menambahkan 1. Oke, nah ini merupakan sebuah susunan atau dari karakter, atau disebut juga sebagai string. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai string ini di video berikutnya. Namun yang perlu Anda ketahui adalah, yang pertama, Anda perlu menambahkan 1 dari jumlah karakter yang akan Anda buat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kedua, untuk user input ini Anda tidak perlu menggunakan tanda dan. Untuk sementara Anda perlu mengetahui cukup itu saja, nanti kita akan membahas lebih dalam. Nah, lalu untuk format specifier-nya adalah S. Kita ganti saja pertanyaannya ini, di manakah? Masih di sini kita ganti juga S. Jadi kalau ini kita jalankan, di manakah Anda kuliah? Di Polmed. Saya kuliah di Polmed. Oke. Berbeda apabila kita tidak menggunakan bentuk string ini. Tadi kita hanya mengeluarkan 1 karakter saja. Nah, kita bisa juga memberikan langsung atau mendefinisikan langsung nilai dari string ini. Namun perbedaannya adalah Anda perlu memberikan tanda kutip 2. Jadi di sini langsung kita ketikkan polmed. Jadi ini untuk sementara kita jadikan sebagai komen. Di manakah Anda berkuliah? Saya berkuliah di ini. Oke, kita jalankan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan menggunakan tipe data untuk jenis data desimal. Tapi sebelumnya kita akan sedikit mengulang menggunakan integer. Jadi di sini kita membuat variabel baru yaitu IP dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, di sini kita coba ganti pertanyaannya. Berapakah IP Anda? Oke. Lalu kita akan memasukkan input user, di mana format specifier-nya adalah, format penentunya adalah %d. Lalu jangan lupa memberikan tanda dan IP. Lalu kita akan memasukkan printf lagi. IP saya adalah
Lalu kemudian kita jalankan. Berapakah IP Anda? Misalnya kita akan mengetikkan IP saya 3, lalu IP saya adalah 3. Kalau kita ganti menjadi desimal, misalnya 3,15, maka yang ditampilkan adalah IP saya adalah 3. Karena tipe datanya adalah bilangan bulat. Karena itu kita perlu mengganti menjadi tipe data untuk bilangan bulat. Di sini kita akan menggunakan double. Oke, nah untuk format specifier-nya adalah %lf. Apabila Anda menggunakan float, maka %f yang digunakan. Tapi di sini kita akan menggunakan double saja. IP saya adalah, oke, kita jalankan. Berapakah IP Anda? 3.15. Nah, di sini menjadi desimal. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanyakan kenapa ada banyak di belakang koma. Nah, untuk menguranginya menjadi sesuai yang kita butuhkan, kita di sini kita tambahkan titik lalu berapa angka di belakang koma. Misalnya kita membutuhkan 2, maka kita akan jalankan di sini 15. Nah, yang keluar adalah 3,15. Nah, teman-teman juga perlu mengetahuinya bahwa kalau misalnya teman-teman menulis 3,15 lalu 999, maka hasilnya akan digenapkan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu bagaimana kalau kita mengkombinasikan double dengan integer dalam satu contoh, misalnya di sini pembagian. Kita ganti dulu nilai P menjadi nilai A saja. Lalu di sini ada integer B. Lalu kita masukkan user input. Di sini kita ambil nilai integernya. Lalu kita print hasil pembagian. Di sini kita ambil contoh pembagian. Nah, untuk hasilnya kita akan menjadikannya bilangan desimal atau dalam tipe data double. Jadi di sini kita tinggal menggantinya dengan di sini kita 2 belakang koma saja. Di sini A, lalu B, lalu A dibagi dengan B. Lalu kemudian kita jalankan. Berapakah A? Kita misalkan 100. Berapakah B? Kita misalkan 3. Sorry, di sini seharusnya ada
Oke, 100,00 karena kita 2 di belakang koma dibagi dengan 3 adalah 33,3, di sini 2 belakang koma juga ya. Lalu misalnya 3 dibagi dengan 100,00 adalah 0,03. Nah, di sini yang bisa teman-teman lihat bahwa apabila integer dengan double dikombinasikan misalnya dalam pembagian, hasilnya harus dalam bentuk desimal juga. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya kita inginkan dalam bentuk integer, A dibagi B kita jadikan menjadi integer. Oke. Nah, akan muncul warning, bukan error tapi peringatan bahwa format D digunakan namun argumennya adalah double. Jadi kalaupun double dibagi dikali dengan integer ataupun sebaliknya, hasilnya harus dalam bentuk double juga. Namun apabila kita minta dalam bentuk integer, dia tidak bisa. Oke, jadi contoh lain kita akan menggunakan perkalian. Oke, di sini kita akan melakukan perkalian antara A dan B, di mana nilai A adalah double dan B adalah integer. Dan A kali B disimpulkan dengan perkalian yaitu tanda bintang. Di sini kita harapkan hasilnya adalah double dengan 2 di belakang koma. Berapakah A? 100. Berapakah B? Kita misalkan 5. Oke, 100,00 dikali dengan 5 adalah 500,00. Nah, kalau kita ubah, kita harapkan dia hasilnya menjadi integer, kita ubah dengan persen %D, maka hasilnya akan muncul peringatan seperti sebelumnya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, sebagai penutup, ini adalah soal kita untuk hari ini. Jadi ketika program dijalankan, dia akan mengeluarkan output, "Selamat datang di toko buah Medan. Siapakah nama Anda?" Silahkan tuliskan nama Anda masing-masing. Saya akan tuliskan nama saya Daniel. "Halo Daniel, buah apa yang Anda ingin beli?" Di sini saya akan menuliskan rambutan. Oke Daniel, berapa kilogram Anda ingin membeli buah rambutan tersebut? Nah, perhatikan ini adalah desimal. Oke, berarti kita tuliskan dalam bentuk desimal. Di sini saya tuliskan 5,5, artinya 5,5 kilogram. Baik, ingin Anda bagi dalam berapa bungkus? Oke, jadi buah yang 5,5 kg tadi kita bawa pulang dalam berapa bungkus? Maksudnya di sini bungkus plastik dalam berapa bungkus plastik? Nah, perhatikan di sini adalah bilangan bulat. Jadi tidak perlu penulisan dengan koma. Oke, kita tuliskan di sini misalnya saya ingin membawanya dalam 3 bungkus. Lalu program akan melakukan output, baik buah rambutan sebanyak 5,5 kg dibagi 3 bungkus sehingga per bungkus isinya 1,8 kg. Terima kasih Daniel, silahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Oke, nah untuk membuat program ini Anda harus membuat sama seperti ini, namun tentunya untuk user inputnya Anda dapat simulasikan dengan yang berbeda dari saya tampilkan di sini. Oke, misalnya Anda ingin membeli 11,7 atau Anda ingin membeli buah durian, silahkan, namun outputnya harus sama. Oke, semoga berhasil dengan baik. Terima kasih. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.